Dinas Kesehatan Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait risiko penularan dan antisipasi pencegahan penyakit cacar monyet atau Mpox. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga menyiapkan thermal scanner dan melakukan pengamatan untuk mendeteksi gejala cacar monyet bagi pelaku perjalanan wisatawan lokal maupun mancanegara di Bandara Kuala Namu, terutama bagi pelaku perjalanan dari negara yang tengah dilanda wabah tersebut. Sampai kini, belum ditemukan kasus cacar monyet di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Meski begitu, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap penularan terlebih kepada kelompok-kelompok berisiko tertular seperti hubungan sesama jenis, wanita pekerja seksual, pengguna narkoba suntik, serta populasi khusus lainnya. PLT Kadis Kesehatan Sumatera Utara Basarin Yunus mengatakan jika ditemukan suspek atau penyakit Mpox, pihaknya akan melakukan isolasi serta melacak kontak erat untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Tanda-tandanya adalah adanya demam, kenaikan suhu, kemudian juga ada tanda bentol seperti cacar di jari atau di daerah muka. Ya. Nah, ini penularannya adalah terkait dengan hubungan seksual biasanya, kemudian juga ada tersentuh terhadap cairannya, ya, itu bisa menjadi alat penularannya sehingga kita perlu mewaspadainya. Ya. Vaksinnya disediakan oleh pemerintah, ya. Nah, nanti tergantung kebutuhan, tapi karena sekarang ini Sumatera Utara belum ada case-nya, tentunya itu akan terus kita laporkan untuk permintaan vaksin nanti. Ya. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga pertengahan Agustus 2024, terdapat 88 kasus cacar monyet di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tercatat kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia pertengahan Agustus 2024 sudah mencapai 88 kasus. Kita akan bahas selengkapnya bersama mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Baik, Profesor, kalau untuk penyakit monkeypox ini, tanda-tanda dan gejala yang perlu kita waspadai itu seperti apa, Dok? Ya, tadi offline saya dengar ada pembicaraan soal monkeypox atau Mpox ya, sebelum sampai gejala ya. Jadi memang tadinya namanya monkeypox, cacar monyet begitu, karena ada penularan dari monyet ke manusia. Tapi sekarang kan penularannya sebagian besar penularan dari manusia ke manusia, sehingga istilahnya memang berubah menjadi Mpox secara internasional. Di Indonesia masih ada masih kita gunakan kata cacar monyet. Mungkin mau diganti Mpox atau mengganti istilah lain itu terserah, tapi menurut saya memang bagus digunakan Mpox atau istilah lain karena ini tidak semata-mata dari monyet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal gejala tadi sudah disampaikan saya dengar oleh PLT Kepala Dinas Sumatera Utara. Jadi dimulai dengan beberapa hari gejala umum, artinya demam, mungkin sakit kepala, lemas, dan pembesaran kelenjar getah bening dan sebagainya. Terus sudah beberapa hari itu baru kemudian dilanjutkan dengan beberapa hari kemudian kelainan-kelainan di kulit itu bisa kemerahan, bisa ruam, bisa kayak bisul yang pecah, dan bisa kemudian timbul kropeng seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jadi itu kelainan kulitnya biasanya terjadi sesudah gejala-gejala awal yang pertama. Walaupun pada sebagian kasus juga gejalanya bisa ringan sekali memang. Oke Prof, ini kalau kita melihat memang kan seperti demam, kemudian juga ada ruam-ruam ketika penularan itu terjadi. Tapi penularan ini melalui apa Prof? Apakah melalui darah, sentuhan, atau seperti apa? Jadi begini, penyakit ini kenapa kita bicarakan di Apa Kabar Indonesia ini kan karena pada awal Agustus dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern oleh WHO, gitu ya. Makanya sekarang jadi berita. Sebenarnya jadi di WHO itu ada 3 derajat ya, penyakit itu kalau menular banyak dia masukkan ke dalam disease outbreak news. Kalau kasusnya makin banyak masukin ke yang tahap kedua, Public Health Emergency of International Concern. Kalau ini tidak tertanggulangi bisa masuk tahap ketiga yang pandemi. Sejauh ini ada 8 atau 9 Public Health Emergency of International Concern dan sebagian besar bisa ditanggulangi, 2 saja yang masuk ke pandemi yaitu H1N1 dan COVID-19. Itu satu dulu. Nah, ini untuk menjelaskan tadi pertanyaan berikutnya. Nah,
sebenarnya Public Emergency of International Concern yang sekarang ini yang kedua. Pada tahun 2022 sudah pernah ada statement Public Emergency of International Concern juga pada waktu itu, tapi dalam waktu 10 bulan situasi bisa terkendali sehingga pernyataan itu kemudian dicabut. Dan sekarang pernyataan ini muncul kembali. Nah, justru di sini bedanya. Yang dulu sebagian besar kasusnya terjadi karena virus ini yang clade-nya, ya kalau Bang pakai bahasa COVID variannya begitu, walaupun ini bukan varian, clade-nya clade 2. Dan clade 2 itu memang sebagian besar kasusnya terjadi karena penularan kontak langsung, terutama hubungan seksual. Nah, yang sekarang ini yang sejak Agustus ini dinyatakan sebagai public health emergency lagi, itu alasannya ada 3 kenapa WHO menyatakan public health emergency itu. Nomor 1, karena dia angkanya meningkat di Afrika dan ditakutkan keluar dari Afrika. Itu 1. Dan yang kedua, karena clade-nya adalah clade 1B, dan clade 1B ini relatif lebih mudah menular dan relatif lebih punya kemungkinan keparahan lebih tinggi daripada clade yang kedua. Yang ketiga, tadi yang 1 angkanya meningkat, yang kedua clade 1B, dan yang ketiga ada kemungkinan keluar dari benua Afrika. Nah, karena itu, tapi penularannya kalau pertanyaannya memang tetap harus ada kontak erat dari kulit ke kulit. Dari hari ini ada beberapa wartawan yang bertanya apakah ini seperti COVID, apakah kalau lewat di jalan sama-sama bisa tertular. Itu tidak. Jadi ini karena ini kelainan di kulit, maka harus ada kulit ke kulit secara langsung, dan tentu saja harus ada kontak yang erat. Kalau enggak, ya artinya makanya salah satunya adalah hubungan seks, karena itu kan salah satu contoh kontak yang sangat erat. Jadi memang kontak erat dari kulit ke kulit, tidak menular melalui udara. Memang ada juga penularan, katakanlah kalau kulitnya yang kropeng itu jatuh ke barang tertentu atau cairan tubuh jatuh ke barang tertentu, itu tertular, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi yang jelas penularan erat dari kulit ke kulit. Baik, artinya kita harus menghindari ya, mungkin selain menghindari kontak langsung dengan penderita Mpox ini, adakah upaya lainnya yang bisa kita lakukan untuk melindungi kita agar tidak terpapar dengan Mpox ini, Dok? Sebenarnya ada 2 atau 3 ya. Nomor 1, walaupun bukan spesifik buat Mpox ini ya, bagaimanapun juga mau penyakit Mpox, mau COVID, mau penyakit flu, mau apapun juga, itu akan tergantung dari daya tahan tubuh kita, akan tergantung dari imunitas kita. Karena itu, mungkin saya gunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua, marilah kita beri prioritas penting pada kesehatan kita, mau ada Mpox kayak enggak, supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dengan baik ya. Mau anak muda, mau dewasa, mau lansia kayak saya yang udah hampir 70, mari kita upayakan maksimal menjaga kesehatan kita. Itu nomor 1, itu prioritas. Kemudian yang kedua, kalau ada kemudian kita lihat orang yang gejala-gejalanya seperti yang banyak dibicarakan ini, maka segera kita anjurkan orang itu untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Ya, untuk ini tentu saja kita mengharapkan pemerintah kemudian menyediakan sarana dan prasarananya, tapi kita anjurkan mereka untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang yang ada. Tentu saja belum tentu Mpox, bisa kelainan kulit yang lain, tapi kita anjurkan periksa segera. Dan buat kita tentu sebelum mereka ada kepastian sakitnya apa, bagus memang tidak ada kontak langsung. Kalau ada kelainan-kelainan kulit yang seperti gambar ini dan terus ditambah dengan keluhan demam, apalagi kalau kemudian datang dari negara yang ya sekarang sedang terjangkit begitu. Baik Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Prof Chandra. Terima kasih.